735 triple 85. Sekali lagi di 0812 735 triple 85. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita yang pertama ya. Silakan Dok. Selamat siang sahabat Eljon. Saat ini perkenalkan nama saya Dr. Suaresta, baru pertama kali ini ya di Eljon FM Pangkal Pinang. Bersama kami di sini sudah ada Dr. Yoza, spesialis obstetri dan ginekologi yang akan menjadi narasumber pada topik siang hari ini, kehamilan dan COVID-19. Selamat siang sahabat Eljon, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung aja ya. Pada hari ini saya akan langsung merangkap jabatan ya, sebagai host juga dan juga sebagai narasumber gitu loh, karena memang kebetulan berkaitan dengan ini ya, berkaitan sama bidang saya sendiri, yaitu tentang kehamilan di sini. Ya, biasanya kita Sabtu untuk tayang, tapi ya karena keadaan ini juga saya putuskan untuk immediately kita adakan gitu supaya bisa menjadi informasi yang berguna juga buat masyarakat tentang COVID-19 ini dan kehamilannya sendiri. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sempat membawakan topik yang waktu itu namanya masih novel coronavirus ya, Dr. Esta ya. Dan sedemikian sekarang menjadi COVID-19 dikarenakan satu dan lain halnya berubah nama ya. Nah jadi yang waktu itu sendiri saya membawakannya bersama Dr. Lia, spesialis paru yang istilahnya beliau lebih tahu sebenarnya tentang COVID-19 ini sendiri dibandingkan saya gitu loh. Tetapi waktu itu kebetulan hal ini sendiri sih belum sedemikian membuat panik ya, malah banyak meme yang memperolok-olok kayak gitu ya. Tapi setelah sedemikian, waduh, di mana-mana sudah tentang social distancing ini aja masih menjadi perdebatan sampai saat ini ya. Nah, jadi saya berinisiatif dan juga Radio Eljon sendiri untuk mengadakan talk show ini sendiri supaya masyarakat, bukan hanya masyarakat, tapi praktisi juga ya, bidan, dokter, terutama yang di perifer bingung nih, ada ibu hamil gimana nih, saya punya binaan ibu hamil harus diapain nih ya selama masa COVID-19 ini sendiri, karena memang sudah sedemikian membuat takut sekali ya. Saya juga buka interaktif tambahan ya untuk ada WA-nya. Anda boleh telepon juga ya di 0811 717 6884 ya. Nah ini kalau mau ini ya 0811 717 6884 boleh WA ataupun telepon sekalian. Jadi dengan begitu kita bisa lebih bebas untuk bertanya dan ini ya. Oke, saya akan terangkan dulu COVID-19 ini apa sih. Sebelumnya sebenarnya virus ini sudah lama ya. Anda bisa lihat di YouTube saya tentang coronavirus, tentang novel coronavirus bersama Dr. Lia. Di situ banyak sekali penjelasannya ya. Virusnya sih sendiri sudah lama, sejenis dengan MERS, dengan SARS gitu ya, corona juga. Tetapi yang ini adalah yang baru nih, yang dari Wuhan ya. Dia itu istilahnya adalah sama infeksi saluran pernafasan di sini. Tetapi yang membedakannya, kalau saya merujuk pada Dr. Lia kemarin adalah MERS sebenarnya lebih fatality rate-nya lebih tinggi. Tetapi yang ini nggak tahu kenapa penyebarannya, spreading-nya sangat cepat sekali. Ya, sampai sudah kita ketahui di Italia sudah sampai ribuan, hampir menyamai dengan Cina. Ya, cuma ribuan. Sekarang yang terancam hampir seperti Italia adalah kita sendiri, Indonesia. Ini udah data terakhir berapa Dokter Sa? 514. Nah, 514 dengan jumlah kematian 48 ya, 500 hampir 9%.
ini yang tertinggi mungkin. Iya, death rate-nya memang tertinggi. Dari tertinggi ya, dari fatality rate yang tertinggi ini sekarang. Jadi ya akan agak bikin worry juga. Memang sih kalau dibandingkan sama jumlah penduduk Indonesia ya nggak ada apa-apanya ya. Iya. Yang 200-an juta ini ya nggak ada apa-apanya. Cuman ya tetap aja spreadingnya ini bikin ngeri juga gitu loh istilahnya. Saya juga tidak bermaksud membuat panik karena ya sebenarnya sih hal ini baru gitu loh. Ya kami sendiri sebagai praktisi kesehatan nih terkaget-kaget begitu loh. Tadinya kita udah hanya olahraga saja apa segala macam, atlet banyak loh yang kena. Ya, sekelas saya ada posting di di Instagram saya bahwa tim bola basket di NBA itu bisa bikin tim satu yang menderita corona, yang menderita COVID-19 ini dia bisa bikin sendiri gitu loh. Jadi ya istilahnya itu yang, nah sekarang olahragawan banyak yang kena, yang gizinya bagus, diperhatikan apa segala macam, vitaminnya nggak lupa segala macam gitu, bisa kena juga kayak gitu loh. Cuman mungkin fatality-nya tidak seperti ini. Memang saat sekarang sih kebanyakan pada orang tua. Ya banyak yang menimpa pada yang diabetes mellitus ya, sama ada gangguan ginjal. Memang lebih ini karena mungkin imunosupresi sistem mengalami imunosupresi ya, sistem imunnya juga agak menurun tuh pada orang-orang demikian. Kita nggak usah berbicara tentang orang yang dapat steroid kayak gitu ya. Nah makanya nanti kita bahas juga bahwa pada ibu hamil juga kita sudah membiasakan juga ada pemberian steroid juga ya, terutama pada orang-orang yang dengan keguguran berulang kayak gitu. Kita ada berikan steroid juga. Mungkin sebaiknya agak dicegah dulu lah untuk hal yang seperti ini. Ya, jadi silakan yang mau tanya, tadi saya udah berikan nomor teleponnya, mau nelpon boleh, mau ini boleh. Oke. Tadi COVID-19 adalah hal yang tersebut tadi. Nah, jadi kenapa dia bisa berbahaya? Dia bisa mengenai saluran pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Kalau saluran pernapasan bagian atas saja, ya itulah istilahnya timbullah yang batuk-batuk, ya pilek apa segala macam. Nah sebetulnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah bila dia mengenai mengenai saluran pernapasan bagian bawah, paru-paru, ya. Ini juga bisa kita sebut dengan pneumonia. Ya, bisa kita sebut dengan pneumonia. Yang di sini juga pneumonia ini sendiri adalah radang paru-paru. Jadi kalau radang paru-paru ini sendiri ya agak susah juga. Kalau sudah kena radang paru-paru berarti terjadi penumpukan cairan. Makanya kalau di ronsen ya itu dia tadi banyak banget yang ini ya, putih-putih lah katanya. Ya, putih-putih itu apa? Itu bagian yang sudah kurang fungsinya, itu adalah eksudat cairan di situ. Nah, jadi fungsi paru pun menipis. Fungsi imun tubuhnya menurun, ya makin. Jadi seiring waktu dia juga makin payah ya, makin rentan terhadap kuman apapun nantinya apa segala macam begitu. Nah, ini spreadingnya nih yang jadi pertanyaan. Nah, kita akan membahas di sini tentang pada ibu hamil. Seperti yang diketahui gitu, ibu hamil mengalami juga yang namanya penurunan fungsi daya tahan tubuhnya gitu loh. Makanya kalau saya sering bilang pada pasien saya sendiri, kalau dok saya punya mah sebelumnya, ya sudah, dengan hamil mahnya akan beberapa kali lebih hebat kayak gitu loh. Makanya kalau orang sakit jantung ya diusahakan ya tidak hamil seperti itu. Kalau orang udah penyakit jantung, ada penyakit tiroid kayak gitu kan, kalau bisa, cuman ya dengan berkembangnya teknologi ya oke lah, masih bisa lah ya. Tapi dengan grading yang kita perhatikan ya, Teresta.
Nah, sedemikian. Nah di sini kita berbicara dengan virus yang kita belum kenalan dengan baik nih. Ya, kalau kenalan dengan baik, dia tiba-tiba datang berbondong-bondong ke seluruh dunia seperti ini, kita belum tahu terlalu baik gitu loh. Tadinya kita bilang fatality rate rendah, udah sekian baru deh semuanya mulai social distancing gitu ya. Nah, sekarang juga lagi ribet nih soal social distancing. Ya, jadi ya di sini kita ibu hamil sendiri memang mengalami hal tersebut begitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini ibu hamil gimana? Memang tidak ada perbedaan manifestasi klinisnya dibandingin populasi umumnya. Cuman memang di sini ya dia gampang sekali kena. Ya, gejala sebagian bagaimana? Ya, flu derajat ringan sampai sedang sama gitu loh. Dimulai dengan itu dulu. Nah, kalau yang kita tahu kan memang di sini kategorinya sudah ini ya. Sekarang juga dimasukkan sesak ya. Iya dok. Ya, Sesak dimasukkan juga kategori. sesak. Pada sesak udah dimasukkan kategori apakah dia dicurigai ke arah PDP. Selain jadi kategori itunya ya. Nah, lalu ada gejala pneumonia berat. Nah, ini bisa nih pada hamil berusia tua. Nah, jadi orang yang memang lebih diperhatikan dia tadi ya, saya sudah sebutkan dengan usia juga berpengaruh. Ada penyakit-penyakit lain kayak gitu loh. Tambah hamil pula. Nah, jadi ya kita ini kan apalagi pada golongan risti ya, risiko tinggi. Di sini kita perhatikan juga umur dari pasien tersebut gitu. Kira-kira bagaimana gitu loh. Nah, sampai saat ini sih belum ada laporan kematian ibu yang hamil terinfeksi virus corona. Ya, belum ada sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai nanti tidak ada. Kenapa? Bukan karena ini, tapi karena penyakit ini baru. Ya, penyakit ini baru kayak gitu loh. Dan kalau ibu hamil kan ya adanya begini ya dia lebih cenderung nggak kemana-mana ya. Lebih menjaga kesehatan lah. Gitu loh. Tapi ya yang ini ya mungkin kita tidak tahu aja gitu loh. Mungkin ya di daerah-daerah perifer mungkin ada, tapi nggak tahu. Sekarang udah berkembang pula nih, katanya ada yang misdiagnosis dengan demam berdarah ya. Hampir sama memang 7 hari ya Dokter Resta ya. Dokter Resta ini lebih fresh nih kalau soal demam-demam daripada saya. Risiko lebih tinggi dengan gejala lebih berat, terutama ibu hamil dengan penyakit penyerta, asma, kencing manis. Dia ada sesak juga, berat juga seperti itu. Ya. Nah, gimana kalau ada hamil muda? Angka keguguran terhadap hal tersebut tidak ada, belum ada sampai saat ini. Atau mungkin belum tahu sih sebenarnya ya. Tapi memang tidak ada. Kalau sampai saat ini pun belum ada bukti kalau memang ya virus sendiri memang dapat sangat mempengaruhi gitu loh. Cuman yang golongan selesma gitu ya, flu gitu sih memang sampai saat ini sih belum terbukti untuk bisa menyebabkan suatu keguguran. Lain dengan rubella, yang sitomegalovirus, misalnya tokso apa segala macam itu juga virus ya. Iya, virus. Virus, tapi tidak serta-merta dapat mengalami hal tersebut gitu loh. Transmisi vertikal. Jadi istilahnya dari ibu kena corona kira-kira bisa menyebabkan kecacatan nggak pada bayinya? Tidak ada bukti. Mungkin karena belum ada ya. Karena kenapa? Ibu hamil 9 bulan. Ya, virus ini belum 9 bulan kayaknya di kita ya. Belum 9 bulan. Nah, jadi memang belum ada lah. Tapi mungkin dengan USG apa segala macam udah sempat diketahui. Nah, ini juga belum terbukti ada ini ya, belum ada bukti untuk bisa menyebabkan cacatan. Belum ada laporan juga tuh dari dokter-dokter dari Obgyn se-Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan ultrasonografi pada ibu dengan coronavirus gitu ya. Peningkatan partus prematur ini juga tidak terdapat data.
Ya mungkin kalau dihubungkan dengan yang tadi, keguguran nggak ada, partus prematur nggak ada, ya bisa relate lah ini bahwa memang tidak bisa menyebabkan angka untuk bisa menyebabkan suatu percepatan dari persalinan itu sendiri dari sini ya. Tapi mungkin juga hal tersebut ini karena memang ininya masih sedikit kayak gitu loh, datanya masih sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, ini alhamdulillah data ini udah dihimpun ya. Saya mengambilnya dari dari POGI ini ya. Nah hal seperti ini kan. Nah bagaimana cara menghindari infeksi virus corona? Ini sama ya, tidak usah pada ibu hamil, di semuanya sama ya. Tadi ya, perilaku hidup bersih, sehat, mencuci tangan. Nah ini sama lah yang sudah saya rasa saya tidak usah menjabarkan satu-satu. Anda udah di media sosial banyak ya, jadi nggak usah dijabarkan lagi hal tersebut ya. Tetap ibu hamil nih gampang nih sebenarnya social distancingnya. Bu, diam-diam di rumah ya, nggak usah kemana-mana. Biasanya lebih nurun. Saya kemarin kebetulan buka praktek cuman weekend aja ya, dan begitu ini ya, sebagian besar pertanyaan adalah tentang gimana nih dok. Nah, makanya saya berinisiatif untuk mengadakan hal ini ya, gitu. Terus apa yang harus dilakukan bila ibu hamil terpajan? Ada. Bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, bila ibu hamil itu demam atau batuknya terus-menerus, sama sih, sama yang lain ya. Nah, sudah itu apa yang harus dilakukan? Tetap di rumah kurang lebih 7 hari dan ya menghubungi pusat kesehatan yang ada di daerahnya. Kalau daerah cuman ada segala macam, cuman ada istilahnya itu puskesmas ya, monggo di sana. Nanti saya mungkin agak menjelaskan soal itu ya. Keluhan tidak membaik ya segera menghubungi satgasnya nih, kan ada tuh online-nya di setiap daerah ada. Sudah. Nah tapi sebelum ini ya, istilahnya ya seharusnya memang gugus tugas di daerah masing-masing itu memang sebaiknya mulai sekarang mendata di mana masyarakatnya yang hamil itu ya, karena ini merupakan kemaslahatan lebih ya, karena memang kita memikirkan juga nasib bangsa untuk kedepannya ya. Ini soalnya yang kita kasih tugas, ibu-ibu ini kita kasih tugas untuk menjaga generasi penerus kita untuk kedepannya. Kalau gara-gara COVID-19 masuk generasi yang rusak, kita bertanggung jawab semuanya ya. Jadi sebaiknya lembaga setempat gitu ya, sama bidan desa, puskesmas setempat, ada posyandunya juga, pemerintahan daerah setempat juga dari kecamatannya sampai nanti ke bupati atau wali kota mendata kira-kira ini ada ibu hamil beberapa segala macam, kalau perlu kunjungan rumah seperti itu untuk tahu. Jadi mereka tahu harus lapor kemana. Oh iya, kita harus lapor ke bidan desa nanti akan melapor kemana segala macam, hingga nanti sudah tahu nih. Saya rasa tuh ibu yang di perifer tuh nggak tahu tentang satgasnya ini ada apa enggak, ini satgas COVID-19 ini sendiri ya gitu. Nah, terus kapan ibu mengalami gejala atau untuk swab nih ya, untuk swab kapan? Waktu ibu ini pada saat ini adalah pada saat orang itu sudah menjadi PDP ya. Oh ya, nih satu. Mungkin saya perlu jelaskan apa itu ODP dan PDP ya. Iya. Dokter Esa bisa nggak? Ayo. Ya, jadi kalau ada 2 kriteria ya. Jadi kalau untuk ODP itu orang dalam pemantauan, itu sebenarnya apabila seseorang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat, atau dia ada riwayat demam,
tapi tanpa terjadinya pneumonia, dalam arti sudah terkena saluran pernafasan bagian Sesak ya? bawahnya. Tapi bisa juga dia mengalami infeksi saluran pernafasan bagian atas, jadi batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan gitu masih bisa. Oke. Nah, dan juga disertai dengan riwayat, ada Oh, riwayat oke. perjalanan ke negara lain yang positif corona. Atau daerah ya? Atau daerah, ya, iya. atau daerah di Indonesia dengan transmisi lokal. Kalau untuk PDP sendiri, Ya, itu sama seperti ODP, namun Ya. dia harus disertai dengan pneumonia. Jadi Oh, ada demam sesak ya? dan batuk pilek atau nyeri tenggorokan, dan juga ada gejala pneumonia yang mengarah ke sesak kalau Iya. gejalanya. Dan juga disertai dengan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa diiniin adalah ODP adalah apa perbedaan ODP dengan PDP adalah PDP itu adalah ODP dengan sesak. Yap. Ya, PDP dengan sesak. Nah, kalau sudah ada sesak ini apa segala macam ya dia sudah harus menyerahkan dirinya ya itu ke rumah sakit. Ya, dan biasanya dari situ kita akan melakukan swab. Ya, kita akan melakukan swab kayak gitu ya. Tapi kalau baru demam, batuk pilek kayak gitu ya, apa segala macam, dan ada riwayat perjalanan, coba untuk di rumah dulu. Ya, di rumah dulu beristirahat apa segala macam. Nanti kalau sudah 3 sampai 7 hari keadaan tambah memberat gitu, mulai ada sesak, baru ke rumah sakit. Baru ke rumah sakit dan diperiksakan. Nah, nanti di rumah sakit sendiri akan melakukan pemeriksaan rapid test. Ya, melakukan rapid test. Untuk rapid test sendiri sekarang kalau ini sih baru swab hidung, mulut dan sputum ya, sampai dalam tuh. Rapid test belum ya, Dok? Apanya? Rapid test belum ya, Dok? Apanya? Ini kan yang Hanya swab tenggorok aja ya. swab tenggorok aja ya. Nah, terus katanya yang baru ada yang dari darah juga. Ya, yang tipe AB ya. Kalau nggak salah saya ya, itu yang dari darah. Itu. Nah, jadi akan dilakukan pengambilan itunya. Jadi ibu hamil ya memang sebaiknya yang itu harus diperiksa semua ya. Nah, jadi yang PDP ya, bedakan antara. Nah, jadi kalau baru ODP Anda di rumah aja lah. Nggak usah gimana-gimana. Rasakan gerakan janin ya, kalau janin masih ini. Dan satu lagi hal yang bisa berpengaruh langsung terhadap kehamilan itu adalah panas tubuh. Ya, memang biasanya kalau dia sudah di atas 38, bayi akan mulai merasakan panas tubuh dari ibunya. Jadi makanya ada biasanya kalau kita di klinik tuh gawat janin nih ya dok ya, gawat janin karena dia merasakan panas tubuh ibunya. Jadi dari situ kita sudah jadi ibu-ibu udah mulai bisa, kalau memang nggak ada temperatur mungkin bisa belilah yang air raksa. Iya. Itu masih banyak kok sekarang yang gun ya, yang termogan yang agak susah ya, gitu termogan ya. Tapi yang untuk yang di ketiak masih banyak ya, masih banyak. Boleh itu boleh dibeli ya kayak gitu ya, gitu. Nah itu ya kalau sudah 38 nih, ini yang sudah mulai waspada lah apa segala macam. Mungkin kalau ada bidan setempat ini ya boleh minum obat sendiri. Paracetamol aman ya, boleh sampai 3 kali sehari. Ibu-ibu silakan. Kalau nggak ada itu pakai ini aja, kirologi atau ancerlogi gitu ya. Kira-kira berapa nih? Kiro-kiro berapa ini? Karena ya pakai punggung tangan kira-kira berapa? Ancerlogi, ancer berapa nih? Ancer gitu ya. Itu cukup ya. Kalau ini pakai paracetamol aman ibu-ibu ya, 30 kalau sudah ini mulai minum paracetamol, dirasain lagi nanti. Kalau memang kurang ini bisa hubungi bidan atau puskesmas setempat. Bisa ini nggak? Kalau ya intinya kalau mau ke puskesmas coba di calling dulu, jangan sampai berkerumun istilahnya ya, gitu. Ini ada pertanyaan nanti saya udah betul nggak dok penularan COVID sekarang bisa melalui udara, airborne ya? Airborne. Oke, nanti saya jawab. Oke, ini saya jawab dari Yoyo JBW ya, ini di Instagram saya kebetulan.
Ini kalau untuk apa? Airborne ya. Sekarang airborne sudah terbukti bisa ya. Iya dokter. Karena virusnya sendiri bertahan cukup lama. Penemuan terbaru adalah 3,5 jam. Iya. Ya, 3,5 jam untuk ada di udara. Ya bisa, jadi bisa ya. Jadi ya saya rasa sih dengan penggunaan masker udah cukup sih ya. Kalau ininya ya nggak terlalu berhubungan lah sama orang kayak gitu ya, untuk di luaran tidak berkerumun kayak gitu. Karena memang penemuan terbaru adalah dia sudah airborne sekarang ya. Kalau dulu kan memang apa istilahnya Droplet. droplet. Jadi kalau cairan tubuhnya memang masuk ke dalam tubuh, nah ini kan kita nggak tahu, dia bisa bertahan lama di udara itu ya, bisa jadi airborne dia, tertiup angin lagi gitu ya. Oke, saya akan teruskan ya, mudah-mudahan ini Bapak mungkin ya, Bapak Yoyo. Ya. Nah jadi pakai masker. Untuk masker sendiri saya jelaskan sedikit lah ya. Tentang masker, memang yang paling baik adalah N95. Seperti ini ya. Nah, seperti ini saya selalu ini ya, bawa untuk N95 karena tugas saya sendiri sebagai praktisi kesehatan juga, saya rasa saya perlu perlindungan yang lebih juga. Tapi yang masker bedah pun cukup ya. Nah, ini ada fenomena menarik ini ya, sekarang banyak yang lembaga apa segala macam juga mau jadi saya nggak bisa sebut kalau itu mau jadi pahlawan ya, istilahnya itu adalah niat baik yang cukup oke banget ya. Cuman yang saya sayangkan adalah tanpa edukasi yang jelas terhadap masyarakat, mereka membagi-bagian ini masyarakat. Jujur sekarang rumah sakit juga kekurangan. Ya, saya ada bertugas di rumah sakit juga, untuk melakukan operasi aja kita udah mulai pikir-pikir. Sebagian yang praktisi yang para medis sudah pakai yang kain, walaupun itu untuk tidak disarankan lagi untuk di rumah sakit ya. Nah, tapi mau gimana, udah kurang. Jadi maksud saya sekarang juga kalau mau dibagiin boleh, sok silakan, mungkin dengan edukasi kayak gitu ya. Itu kalau masker yang dibagiin itu bukan lagi sekali pakai kalau udah di masyarakat. Kalau bisa memang dia mempergunakannya secara baik, tapi bagaimana kayak gitu loh. Masyarakat kan cenderung tidak bisa menjaga kayak gitu ya. Nah, jadi ya mungkin nggak apa-apa itu mau untuk besoknya, cuman mungkin bagian depannya ditutupin ya. Mungkin kalau ada yang kayak orang naik motor ada ya, Mas Rafli ya. Nah, boleh. Mungkin agak sesak sedikit tapi nggak apa-apa. Ya, ibu hamil juga pakai yang masker bedah, punya satu untuk diri sendiri ya, jangan tukar-tukar. Anaknya pakai itu juga, ininya pakai itu juga, itu nanti kalau suaminya mau keluar nih pakai gitu kan. Nggak, yang gitu. Satu untuk sendiri gitu ya, satu untuk diri sendiri. Nah, sudah itu baru pakai yang kain. Nanti yang dicuci adalah yang kain. Ya, yang masker bedahnya ya jangan dicuci. Gitu. Nah, nanti besok kalau mau pakai lagi boleh. Pakai lagi. Kan yang dihirup kuman sendiri. Ya, kuman sendiri itu. Nah, jadi boleh. Silakan dipakai. Nanti diinin lagi. Punya pekerjaan apa istilahnya yang pakai motor kemana-mana, boleh, silakan. Ya itu tadi. Tuh, nanti ditutupin lagi. Ya, ditutupin lagi. Kalau memang mau disemprotin antiseptik supaya aman boleh, cuman jangan waktu mau pergi mau disemprotin sama antiseptik. Malamnya hari ini udah selesai bekerja, ditaruh, semprotin dengan antiseptik. Depannya jangan yang berbau kalau bisa ya. Ya, semprotinnya juga tipis-tipis aja, jangan sampai basah gitu ya. Sampai basah nanti ada baunya, Anda terganggu lagi saluran pernapasannya. Itu istilahnya. Nah, udah besoknya baru dipakai lagi. Nah, jadi itu juga bagian luarnya aja, jangan yang bagian dalamnya. Gitu loh. Ya, untuk memakai masker. Jadi diusahakan untuk ini adalah bagaimana caranya kalau kita berusaha untuk seefektif mungkin. Kalau bisa satu untuk berapa lama kayak gitu ya. Jadi tidak gampang kotor ya, diiniin aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau ininya kebaca nggak, Resta? Dok, bagaimana dari Ibu Ayusian ya? Dok, bagaimana dengan cairan desinfektan buatan sendiri yang terdiri dari campuran pemutih ya?
dan air itu manjur untuk antisipasi COVID. Pemutih ya, pemutih. Pemutih terus terang kita pakai, ya terus terang kita pakai untuk ini ya desinfeksi alat ya. Kalau untuk desinfeksi alat kayak gitu. Cuman yang saya tidak bisa pastikan di sini adalah ke kulit. Dia bisa menyebabkan iritasi, dia bisa ini ya. Yang paling ini alkohol itu juga harus di encerkan ya dok ya? Iya dok. Kalau nggak salah berapa itunya? Alkoholnya 70%. 70% ya. Jadi dengan mencampurnya dengan apa Aquades? Bisa campur Aquades, tapi ada juga saya baca campur gliseril gitu dok. Nah ya. Jadi tidak murni alkohol 70%. Tidak murni alkohol ya, itu yang paling bagus sebenarnya. Sekarang sih memang banyak ya, ada yang pakai spiritus katanya, gitu ya. Ada yang pakai spiritus, ada yang pakai ciu. Ciu ini untuk minum yang dulu ya. Ya gitu ya. Cuman ya memang banyak bertebaran, cuman ya sampai saat ini sih ya saya sih masih yang paling baik begini. Anda jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ini sama istilahnya harus disinfektan apa segala macam. Yang paling baik adalah cuci tangan dengan sabun. Jadi kalau saya boleh kasih saran, Anda sendiri sudah mulai punya sabun yang udah mulai punya sabun pribadi, ya. Sabun batangan nggak apa-apa, banyak tuh dijual-jual yang yang juga baca di situ mematikan ini juga kan. Sabun batangan nggak apa-apa, punya pribadi, mungkin dengan tempatnya supaya tidak gampang rusak. Inilah dibawa kemana-mana. Air berlimpah. Indonesia alhamdulillah air berlimpah. Kalau Anda hidup di luar negeri yang airnya kurang ya, kayak di Arab mungkin ya, di situ apa segala macam tandus. Di Australia aja susah, air tuh mahal sekali gitu ya. Tapi di Indonesia ini gampang sekali. Jadi Anda tinggal punya sabun pribadi, cucilah tangan, nggak perlu desinfektan. Tiap ada ketemu apa dikit cuci tangan. Banyak tutorial di ini cara cuci tangan yang bagus ya, kayak gimana cara membuka kerannya sendiri, kayak gimana kayak gitu. Kalau nggak bisa dengan punggung ini ya pakai punggung tangan nggak apa-apa ya, cuci tangan segala macem kayak gitu ya. Jadi kalau saran saya sih punya sabun pribadi lah ya, itu dipotong ukuran 2 cm juga bisa pakai seminggu kali ya. Nggak habis-habis gitu ya, bisa itu sendiri. Nah gitu. Ini ada yang bercanda lagi nih ya, sabunnya mereknya apa gitu ya. Wah saya nggak bisa nih, dia belum endorse saya ini. Ini endorsean dari Dr. Resta belum datang. Ya, ya jadi pertanyaan ini belum ada ya. Oke, nah tadi kita sampai mana itu? Bagaimana bila hasil pemeriksaan itu positif? Nah, ya. Nah, lapor lembaga setempat. Ya, lembaga setempat kayak gimana? Posyandu. Nah, bidan itu biasanya punya binaan dia. Bidan setempat punya binaan. Kalau Anda tinggal di kota, tinggal di ini apa segala macam, rumah sakit ditelepon. Rumah sakit ditelepon, bagaimana saya harus gimana? Jadi, nah kalau disuruh datang, oke datang. Paling tidak Anda datang terjadwal, rumah sakit udah bisa siap-siap. Oke, ada pasien curiga ini, kita sudah bisa persiapkan seperti apa. Mereka juga mempersiapkan sistem rujukannya, apa segala macam. Nah, gitu ya. Nah, terus atau kalau memang masih demam atau segala macam, karantina mandiri. Kayak gitu ya, karantina mandiri lah untuk di situ. Nah, bila ada gejala berat, ibu hamil dirawat di rumah sakit rujukannya itu sendiri. Nah, beberapa rumah sakit yang kayak gimana? Rumah sakit ini tidak sembarangan ya. Ada beberapa rumah sakit yang memang sudah ditunjuk. Nah, memang disarankan, tapi nggak apa-apa ke rumah sakit ini, cuman memang Anda harus prepare bahwa nanti setelah ini akan dirujuk. Anda bisa cari di internet untuk misalnya di Bangka, rumah sakit mana yang rumah sakit mana yang jadi rujukan. Nah, tempat Dr. Resta ini sendiri menjadi rujukan salah satu rujukannya. Nah, udah biasa nih beliau ini untuk merawat pasien COVID gitu, menerima pasien COVID ya. Jadi untuk itu sendiri harus prepare. Nah, lalu
USG 14 hari setelah masa karantina berakhir. Ya. 14 hari ini gimana? Kalau masih demam-demam segala macam ya berarti masa karantina Anda belum lewat gitu loh. Nah, ini harus ke rumah sakit gitu loh istilahnya. Tapi kalau udah sembuh, 14 hari ini adalah masa tenggang bahwa oh iya ibu ini kalau sudah tanpa ada gejala sama sekali bahwa memang bukan COVID-19, bukan COVID-19. Bila dalam 14 hari itu oh iya sembuh gitu loh ya. Lalu nah, kapan ibu hamil harus karantina mandiri? Memiliki gejala bila ibu hamil memiliki gejala serta tanda-tanda infeksi virus corona seperti demam atau batuk yang terus-menerus. Dan kedua adalah bila hasil pemeriksaan virus corona itu positif. Sekarang berapa hari ya, Dok ya? Sekarang itu karena dikirim ke Jakarta paling cepat 4 hari, dokter. 4 hari Kita ya. dapat hasil. Iya, sekarang udah ini ya. Terus yang harus dilakukan selama karantina mandiri ini apa? Tetap berada di rumah. Seandainya terpaksa ini boleh keluar rumah, tidak boleh menggunakan transportasi umum. 3 tinggal dalam ruangan tersendiri. 4 tidak menerima kunjungan. 5 memisahkan penggunaan peralatan makan dari anggota keluarga, dan 6 tetap menjaga kebugaran. Ya, oke. Sesi 1 saya sudah sampai di sini. Nanti mungkin ini masih ada pertanyaan. Masa karantina diperpanjang sampai bulan Mei. Nah, ini beda lagi ya. Nanti saya akan jawab ini dari Ari Woodworks gitu ya. Ini ya. Oke, nanti sesi kedua mungkin saya akan sedikit berbicara juga pada awal tentang social distancing. Jadi ya kalau memang mendengarkan ya. Oke, sekarang kita masuk pada Mas Rafli. Ya, silakan Mas. Oke, sahabat John, masih banyak yang akan COVID-19 kali ini tentang social distancing ya, Dok? Ya, ini titipan juga dari sejawat-sejawat dokter di Bangka juga untuk kebetulan saya punya acara sendiri untuk hal tersebut dan untuk sosialisasi tentang social distancing ya. Jadi ya ini saya lihat udah mulai represif ya. Pemerintah juga sudah mulai agak keras nih kayak gitu. Tapi ya gimana ya? Memang penting banget, saya masih lihat banyak banget kerumunan ya, apa segala macam. Nah, itu saya sendiri masih banyak tempat tempat makan nggak ini sih nggak ya kalau mau buka ya silakan aja. Oh iya, ini saya dapat ini ya King Boba nih dari Dr. Resta. Ya, di mana Dr. Resta? Di dekat alun-alun Dekat alun. Ya, silakan ya itu dia. Cuman ya, nah ini bisa nih ini sendiri beliau membuka usaha tanpa menyediakan tempat untuk nongkrong gitu loh, tempat untuk nongkrong, jadi ya take away gitu loh. Tapi kan sekarang kan banyak ini ya, istilahnya banyak banyak layanan pesan antar ya. Nanti monggo dipergunakan gitu. Kalau ini belum terdaftar di 2 itu. Cuman bisa pakai ini ya, kalau titip beli itu ada kan? Titip beli ada bisa. Ya seperti apa namanya? Itu ada aplikasinya kok di situ. Kemarin saya juga kurang jago kalau dari, cuman ada aplikasinya, silakan aja di situ. Ini bisa nih, King Boba namanya, punya Dr. Resta gitu ya. Saya nggak di endorse ya, saya dibawain ya, nggak ada salahnya ya. Saya nggak dibayar berapa puluh juta buat ini. Nah ya, kembali lagi yang tadi ya. Jadi kalau ada usaha makanan minuman silahkan aja. Saya rasa sih buka sampai malam ya. Cuman ya mungkin harus dibatasin untuk duduk-duduknya, untuk ngumpul. Ngapain juga coba? Anda ngumpul tapi masing-masing pegang handphone. Mendingan di rumah masing-masing ya, WA-an gitu loh. Sekarang ada ini juga, ada berbagai aplikasi yang bisa barengan kayak gitu loh. Mau ngobrol ini apa segala macam ya, bisa sambil conference namanya ya. Bisa sambil conference, bisa sambil ngomong apa segala macam, pesen makanan dari tempat mana di situ apa segala macam, bisa seru-seruan gitu ya. Asalkan jangan mengumpul banget. Ada beberapa potongan video yang dikasih teman-teman saya dari sejawat dokter, udah sampai ada yang viral ya, Dokter Farhan ya. Itu sampai viral banget gitu loh istilahnya. Itu Dokter Farhan itu kalau di
bersama saya kerja itu pendiam banget ya, baik banget, sopan gitu ya. Di situ sampai halo-halo dia dengan suara lantang dan keras gitu loh. Itu berarti udah nggak bisa dibilangin itu orang-orang itu. Jadi ya kita udah harus mulai peduli. Seperti kata saya kemarin, mulailah peduli sama diri Anda sendiri dulu, ya, keluarga yang di rumah, sama orang-orang terdekat Anda. Udah cukup itu aja. Ya, kalau orang-orang luar apa segala macam ya terserah Anda aja deh. Ya, kayak gitu ya. Ini soalnya kita lagi COVID gitu loh. Istilahnya nih kalau saya mau kasar, kalau meninggal sendiri sih nggak apa-apa gitu loh. Cuman ini juga bikin susah, ya, bikin susah banyak orang. Sampai tadi ada pertanyaan satu dari Pak Wordworks tadi, mayat kalau orang meninggal dengan ini dimasukin ke pembakaran, sampai saat ini belum. Cuman dari mulai ini kalau dia sudah positif dibungkus dan tidak boleh dibuka lagi ya, dalam plastik. Dalam plastik tidak boleh dibuka lagi, saking kita tidak tahu penyebarannya seperti apa. Belum sampai harus ini sih, karena memang di kita mungkin masih menghormati ini ya, agamanya sendiri ya, ada yang harus begini gitu ya. Tentang social distancing ini juga saya sambung lagi bahwa memang udah jangan ya. Nah di sini mungkin nongkrong itu di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Mall mungkin ya, mall memang ada beberapa ini bahwa mereka pendapatan mereka menurun sekali ini apa segala macam. Cuman kalau memang dari makanan apa segala macam udah bisa kok. Saya banyak banget teman-teman saya ya kalau yang di Bangka ini menyikapinya dengan online ya. Mereka mulai menggunakan aplikasi Facebook lah, Instagram apa segala macam, tetap dengan itu menyediakan kurir nanti diantar-antar. Mungkin kayak gitu. Cuman kurirnya juga harus sehat ya, jangan bawa flu ke tempat orang gitu, bawa ini ya, bawa penyakit ke tempat orang. Belanja di pasar juga ya. Ya kalau bisa sih kalau ke pasar ya jangan rame-rame kayak gitu ya, jangan ini apa segala macam. Mungkin diatur waktunya. Kalau bisa sekarang juga di Jakarta saya lihat banyak ini. Sebenarnya dengan begini sih makin banyak peluang ya. Iya. Untuk pelaku bisnis sih makin banyak peluang. Boleh mengadakan kurir kayak apa kayak udah mulai bisa lah, sekalian bantu warga ya. Olahraga nih, aduh. Saya masih lihat di ini teman-teman saya kemarin masih nge-gym. Ya. Itu tuh susah, alat satu pakai rame-rame. Satu. Kedua di locker room. Iya. Nah, locker room. Pegang locker. Di locker room itu ruangannya tertutup cenderung. Ya. Di bersebelahan gitu ya. Apa segala macam, mandinya bareng-bareng gitu. Ya. Satu saluran udara di situ, ada yang bersin satu, kena lah itu semua. Gitu. Kebetulan dia ada yang ini pula yang COVID ya. Main bola sama ini apa ya? Saya lihat kemarin Cristiano Ronaldo gitu ya, nendang bola pakai ini ya, dalam rumah pakai baju diuntel-untel gitu ya. Itu pemain dunia loh, kayaknya minta ampun. Tapi tetap aja dia di rumah aja gitu loh. Dengan mempergunakan ininya sendiri. Nama ibadah juga udah diatur ya. Yeah. Ibadah udah diatur juga sama agama. Ya, intinya kita diam di rumah dulu lah. Diam di rumah dulu. Kita akses masih gampang kok. Jadi karena akses masih gampang ini malah jangan diterusin untuk begitu. Maksudnya istilahnya tuh nggak susah sekarang beli nggak susah makan, nggak susah minum saat ini ya. Mas Rafli ya, untuk ininya sendiri nggak susah beli obat, nggak susah beli ini apa segala macam, masih ada. Oke, tadi saya jawab satu, yang kedua itu, nah masa karantina sampai bulan apa tadi? Mei ya? Mei tadi. Oh, yang itu adalah darurat coronanya sampai Mei. Tapi karantina itu apalagi terhadap self karantin, yaitu tetap 14 hari. Kalau bebas nggak ada ini apa segala macam ya boleh. Tapi tetap aja kan self distancing ya. Istilahnya itu ya Anda boleh ke pasar lah gitu. Untuk beli apa tapi jangan mampir-mampir dan langsung beli gitu loh. Itu. Nah, kalau karantina itu nggak boleh sama sekali. Termasuk sama keluarga Anda pun gitu loh. Kalau sudah ada batuk pilek baru berpergian dari mana apa segala macam, nggak bisa, karantina diri sendiri. Sama anak, sama ini pun nggak boleh
kalau bisa jangan selama 14 hari itu, gitu ya. Sekarang banyak lah TV berbayar sekarang udah menggratiskan ya, ya. Saya lihat tadi, saya cuman bayarnya cuman beberapa tadi, buka semua, puas banget tadi ya. Gitu. Jadi ya jangan khawatir lagi, sekarang udah banyak kok untuk ini. Ada Flix apa kayak gitu. Ya, silakan ditonton gitu ya. Internet juga di mana-mana. Sekarang sebenarnya untuk self distancing udah gampang banget lah begitunya ya. Nah, oke. Nah, ini yang harus dilakukan selama masa karantina mandiri. Iya, tetap berada di rumah ya. Seandainya terpaksa keluar rumah, tidak boleh menggunakan transportasi umum. Gitu ya. Dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik, tidak menerima kunjungan tadi udah. Saya udah jelaskan tadi ya. Nih, ini ada nih, memisahkan penggunaan peralatan makanan dan mandi dari anggota keluarga yang lain. Gitu ya. Jadi masing-masing punya sendiri, punya odol sendiri. Ya sikat gigi memang dari dulu sendiri, punya sabun sendiri. Saya udah ini kan tadi. Punya pribadi gitu loh. Tetap menjaga kebugaran. Olahraga bisa di rumah. Sabtu kemarin saya baru menjelaskan tentang olahraga. Silakan dilihat lagi, ada di channel YouTube saya. Silakan dibaca lagi. Nah, selama ini mulai dibaca aja, dokter. Oke, jadi untuk ibu hamil pada masa karantina mandiri itu, untuk pemeriksaan kehamilan yang biasanya rutin dilakukan sebaiknya ditunda. Nah, ditundanya ini sampai kapan? Hingga masa karantina mandiri itu selesai, yaitu selama 14 hari. Jadi setelah 14 hari, kalau misalnya selama karantina tidak ada masalah, tidak ada gejala, baru setelah itu dilanjutkan kontrol kehamilannya lagi. Setelah masa 14 hari itu berakhir, barulah USG lagi untuk pemeriksaan kehamilannya. Di sini juga disebutkan dengan keadaan daruratnya konsultasi dengan teknologi telemedicine. Telemedicine itu ya interaktif ya, kayak WA gitu yang kalau nama di WA itu ya kayak inilah video call gitu ya, kayak video call gitu. Cuman memang ada aplikasi yang sudah, kalau pemerintah nyiapin kan, dinas kesehatan nyiapin antara puskesmas sampai rumah sakit jejaring sampai rumah sakit pusatnya juga sudah ada itu sekarang. Nah, ini mungkin untuk lembaga kesehatan lah ya, kayak puskesmas segala macam. Sekarang kan telemedicine sudah ada. Dan saya untuk di Pangkal Pinang untuk untuk telemedicine yang ditunjuk untuk kebidanan itu kebetulan saya. Ya, jadi kalau Anda untuk ke rumah sakit RSUD provinsi untuk konsul tentang kebidanan, itu ketemunya saya. Jadi silakan aja untuk ini telemedicine. Ya silakan. Jadi untuk selanjutnya itu kapan sih ibu yang terinfeksi COVID-19 ini harus ke rumah sakit gitu ya? Jadi harus ke rumah sakit tuh kalau ada keluhan terkait janin atau kehamilan yang sifatnya darurat. Darurat ini dalam arti harus sekarang ya, emergensi ya. Jadi ibu hamil itu harus menghubungi dokter spesialis kandungan terdekat, langsung menuju ke rumah sakit terdekat gitu. Lalu tidak dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum. Jadi kalau dengan transportasi pribadi ada, lebih bagus, atau mungkin menghubungi rumah sakit untuk dijemput dengan ambulans juga bisa. Lalu ibunya juga harus memberitahu petugas pendaftaran mengenai status ibunya kalau memang positif terinfeksi virus. Jadi jangan nggak ngasih tahu ke petugas pendaftaran atau ke petugas kesehatannya. Ya, memang sih yang di sini juga transportasi umum. Ya boleh sih sebenarnya nyewa, tapi untuk sendiri. Gitu loh. Transportasi umumnya ya charter ya jadinya ya, untuk sendiri. Nah, gitu. Dan juga habis dari situ juga harus disinfeksi itu transport angkotnya ya, gitu ya, harus diiniin. Masyarakat Bangka udah terbiasa dengan hal tersebut sih sebenarnya ya. Terus, nah petugas pendaftaran ini satu ya, terkait mungkin Anda melihat ya di banyak sekali ya untuk termasuk POGI pun sudah mengeluarkan larangan kalau nggak perlu banget ya nggak perlu gitu loh. Seperti ini ya, tuh. Banyak sekali ya, seluruh dokter juga sudah ini segala macam. Jadi tapi rumah sakit tetap tetap menginikan terus untuk ininya ya. Jadi membuka pelayanan istilahnya untuk hal tersebut. Jadi
saya sih lebih mengusulkan untuk ke pelayanan rumah sakit daripada ke mandiri, ke dokter, ya. Jadi kalau di rumah sakit dia sudah ada SOP yang jelas, ya, sudah ada pendaftaran by phone gitu. Jadi Anda bisa apa? Istilahnya sih Anda bisa bikin janji dulu dan tidak berkerumun jadinya, ya, tidak berkerumun jadi langsung bisa, oh iya langsung bisa diiniin ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk proses persalinan nih dok. Sebenarnya kalau untuk proses persalinan pada ibu yang sudah terinfeksi COVID-19 itu ada preferensi nggak sih dok? Oh bagusnya normal atau bagusnya sesar gitu dok? Kalau untuk ini sih tidak ada buktinya sih ya untuk ini, memang seperti kata saya tadi. Cuman kalau saran saya adalah memang tetap mengikuti dari indikasi ininya sendiri, indikasi dari apa persalinannya sendiri. Kalau memang ada yang lain, jadi COVID-19 tidak serta-merta menjadikan orang ini sebagai harus dioperasi, enggak gitu loh. Tapi mungkin dikarenakan COVID-19-nya sendiri mungkin ada dia lebih ke jadinya gawat janin atau segala macamnya. Berarti gawat janinnya yang mengharuskan dia dioperasi, bukan atau sesaknya ya. Atau sesak juga harus kita lihat gitu loh ya. Kalau memang dia sesak apa segala macam ya sesaknya dulu yang kita benerin. Anak sudah jadi faktor keberapa. Nah, ini juga ada beberapa ini ya. Kalau kita lihat pengobatan kan sudah keluar ya. Pengobatan tentang ini kan di situ ada penggunaan antivirusnya ya, di mana itu antivirus yang ini tuh sedikit tidak dianjurkan untuk bukan sedikit ya, memang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Dan ada pemakaian dari kloroquine. Kloroquine juga kategorinya kategori C. Kalau Anda baca di situ Anda baca di situ kloroquine tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Cuman saya sendiri pun sebenarnya memakai untuk malaria pada ibu hamil sih, saya masih pakai kina ya. Masih pakai kina dan dengan dosis penuh masih aman kayak gitu. Nah, cuman kalau memang dia punya COVID-19 biasanya kehamilannya kita jadikan dia nomor 2. Kalau memang sudah ada tanda-tanda sesak apa segala macam, udah kita jadikan nomor 2 ya. Yang pertama adalah penyelamatan nyawa ibu, kita sembuhin dulu ini. Tidak apa-apalah penggunaan apa tadi ya apa namanya yang antivirusnya tadi ya. Ya kalau boleh disebut di sini Avigan itu ya. Iya. Apa isinya tadi? Favipiravir. Favipiravir ya mau gimana lagi, memang harus dipakai kayak gitu ya. Terus jadi ini ya persalinan tergantung dari kondisi ibu hamil itu sendiri pada saat itu. Untuk ininya ya pembiusannya kalau di pada operasi ya enggak di sini mau kayak gimana juga nggak ada masalah ya. Silakan. Selanjutnya ini bagaimana resiko transmisinya dari ibu ke janin atau ke bayinya gitu ya. Kalau untuk sementara sih tidak ada bukti transmisi vertikal dalam kandungan tadi kan itu. Iya, udah dijelaskan juga Dr. Yoza tadi belum ada. Dan juga belum ada data penularan ke bayi melalui air susu ibu. Gitu ya. Belum ada data juga. Dan bayi dari ibu yang terinfeksi virus itu justru dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan virus corona setelah lahir ya, di swab mungkin ya. Gitu. Selanjutnya itu terdapat data pendukung untuk memisahkan perawatan bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi corona selama 14 hari. Jadi pada bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif corona itu dianjurkan untuk rawatnya terpisah dari ibunya selama 14 hari. Gitu ya. Mas ada pertanyaan tadi? Ini pertanyaan dari temen titipan ya. Oh, titipan ya. Nah, kebetulan saya punya tante yang lagi sedang hamil. Katanya seberapa persen dok kemungkinan anaknya tertular corona, misalkan ibunya terkena corona? Oh, ya, tadi kan baru dijawab ya sebenarnya. Kalau untuk langsung itu tidak ada. Cuman memang kalau memang kan pada ini kan demam dan sesak. Nah, demam dan sesak ini sangat mempengaruhi bayi. Kayak gitu kan. Tapi kalau untuk tertular enggak. Ya, kalau untuk masih dalam kandungan ya, masih dalam kandungan tuh enggak. Nah, jadi nah tapi kondisi sesak sendiri itu akan amat sangat, bayinya juga jadi kekurangan oksigen di dalam. Nah, itu jadinya suka bikin gawat janin sehingga harus dikeluarin.
bayinya kayak gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalaupun ada penularan itu adalah karena kontak. Jadi pada saat persalinan setelah bayi lahir, yaitu tadi langsung dibersihkan dengan cairan gitu. Nah, dan ini juga belum ada ini kalau kalau kontak dengan darah ibunya sehingga menyebabkan itu belum ada data juga. Terus harus langsung harus langsung di karantina ya. Ibunya sendiri rawat pisah, nggak bisa bareng gitu. Nanti kalau setelah ibunya sembuh, ini baru boleh. Ya, masih ada Mas? Lanjut. Oh udah habis ya. Di sini tidak ada inian lagi ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Di ini juga tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Waktu juga udah menunjukkan 12 lewat ya. Saat ini ya. Oke. Jadi karena tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sih mungkin cukup ya untuk ibu hamil dan ini ya. Cuman pesan saya satu lagi adalah mungkin buat sejawat-sejawat dokter itu untuk perawatan ibu dan bidan ya. Saya sih cuman menghimbau mohon sudah mulai didata binaan Anda ya, di ini kan apa segala macam, kalau bisa dikasih nomor telepon ya, mulai memberlakukan sistem kalau untuk ke kota kan terlalu jauh ya, jadi sistem periksa itu seperti di rumah sakit istilahnya, mungkin melalui sistem pesanan ya, jadi tidak berkerumun ibu-ibu banyak di situ ya, jadi mungkin paling maksimal 3 atau 4 pasien. Nah nanti kalau udah selesai baru ada lagi, jadi tidak berkerumun. Dan sediakan hotline untuk pasien tersebut untuk menghubungi Anda. Jadi kalau dia ada gejala-gejala seperti sesak atau apa segala macam, nah, bisa cepat menghubungi. Seperti itu. Oke, ada dari Dr. Resta sebelum kita tutup ada pesan? Pesannya sih lebih ke penerapan social distancing aja ya dok ya, baik bagi ibu hamil maupun ibu yang tidak hamil, karena tingkat penularan corona ini kan sangat tinggi gitu, jadi social distancing itu sangat perlu untuk memutuskan mata rantai penularan itu loh dok. Jadi untuk semua sih, tidak hanya ibu hamil aja, supaya demi kesehatan kita, keluarga terdekat, orang terdekat juga. Oke. Kalau begitu mungkin pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dulu sementara. Jangan lupa nih titipan dari itu tadi ya, King Boba namanya ya. Boleh dipesan-pesan gitu ya, apa segala macam. Oke, demikian saya tutup perbincangan kita pada